Halo guys, jumpa lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana guys tadi malam, apakah Anda menonton ataupun menyaksikan debat capres? Apakah Anda sudah menentukan pilihannya? Menurut aku nih ya guys, mengenai debat capres tadi malam itu ada hal yang unik guys, yang mana ketiga capres ini sangat setuju mengenai kebudayaan ataupun seni budaya yang akan dikembangkan ke luar negeri. Ini sih menarik bagi aku ya guys, karena seni budaya ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia itu sangat beragam, agar dunia tahu seperti apa seni ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita lihatlah, belum tentu negara lain bisa seperti Indonesia. Kita lihat sendiri kan seperti apa keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Dengan cara planning pemerintah yang akan datang ini sangat keren ya guys, yang mana kebudayaan ataupun seni budaya maupun kuliner dan hal lainnya agar tidak bisa diklaim oleh suatu negara lain, karena kita lihat sudah dimajukan go internasional mengenai kebudayaan Indonesia. Ini kita harus support ya guys, siapapun nanti pemimpin Indonesia yang akan datang, marilah kita support rencana pemerintah ingin memajukan seni kebudayaan yang ada di Indonesia ini agar bisa mendunia dan dikenal oleh negara-negara lain yang ada di luar negeri sana guys. Ketiga capres ini guys menginginkan seni kebudayaan kita ini harus go internasional agar semakin dikenal oleh dunia. Gimana menurut kalian guys? Kalian sepakat nggak apa yang direncanakan oleh pemerintah yang akan datang? Guys, di sini aku pihak netral ya, agar nggak ada yang berpikiran negatif tentang apa yang kita react bersama kali ini guys. Aku rasa ya guys, di sini pasti berbeda-beda pilihannya dan berbeda juga pandangannya. Walaupun kita berbeda pilihan, di sini aku ngajak teman-teman untuk tetap saling menghormati dan saling menghargai. Jangan ada di antara kita saling mengejek ataupun saling menghina, serta jangan ada di antara kita mencari-cari kesalahan ataupun kejelekan-kejelekan salah satu capres ini guys. Karena itu nggak baik. Jika ada hal seperti itu akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di antara kita semuanya. Maka dari itu, marilah kita berbuat hal-hal yang positif. Kita dukung apa yang direncanakan pemimpin yang akan datang untuk Indonesia maju, untuk Indonesia yang akan datang. Hindari menjelek-jelekkan ataupun menghina serta mencari-cari kesalahan ketiga capres ini agar kita itu tentram, aman, damai. Ya enggak? Tetap santuy walaupun kita berbeda pilihannya. Bisa kan guys? Langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan. Bukan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu, maka karya-karya kita dari mulai kuliner, karya seni seperti film itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia, rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya, di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner. Kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran, kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kita menyaksikan banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya.
negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil mikro untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal, ya, Masuk walaupun akal. memang itu bersifat normatif. Normatif. Memang kembali kalau dikatakan negara yang harus berperan, kuncinya adalah bahwa kita ini harus punya dana yang cukup. Kita harus punya tabungan yang cukup. Kita harus punya sovereign wealth fund yang cukup. Untuk itu kita harus punya laba yang cukup. Kita harus punya neraca perdagangan yang positif. Kita harus punya tabungan yang banyak. Dan untuk itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi, dengan penghematan, dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik dan yang efisien. Yep. Saya kira itu. Wow. Baik, terima kasih. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri dengan berbagai kerjasama dan fasilitasi dari negara, maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Kalau kita lihat Nicky, Rich Brian, Karina seorang intelektual yang hebat sekali yang menemukan antivirus. AstraZeneca. Dia diaspora yang hebat, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi, maka dialah yang akan bisa mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi diplomat Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa Bapak berdua sepaham dengan apa yang kami gagas. Dan ketika kami ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima Diplomasi, maka setiap kegiatan ke luar negeri adalah bersama dengan delegasi kebudayaan, delegasi seni. Dan datang ke pusat-pusat kegiatan kebudayaan, kesenian di negara-negara yang dikunjungi. Bukan hanya datang rapat lalu pulang, tapi datang di sana menemui aktivitas-aktivitas kesenian, kebudayaan. Sehingga mereka pun menyadari bahwa Indonesia ini negeri yang kaya budayanya. Karena setiap presidennya datang, dia membawa delegasi kebudayaan, ditunjukkan di sana, bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, maka dunia akan menyaksikan. Ingat, setiap presiden datang sebuah negara, seluruh media di negara itu memperhatikan. Itu kesempatan luar biasa untuk mempromosikan Indonesia, dan itu yang kami kerjakan di samping yang sudah kami lakukan, kami katakan tadi. Terima kasih. Oke guys, gimana? Kita sudah sama-sama react bersama ya mengenai pendapat dari ketiga capres ini mengenai seni ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia hingga sampai maju sampai ke luar negeri. Setuju ya guys apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai kebudayaan Indonesia go internasional. Pak Prabowo juga sepakat dan memberikan tanggapan yang baik. Begitu juga tanggapan dari Pak Ganjar ya guys, sangat luar biasa. Tanggapan Pak Prabowo, Pak Ganjar mengenai kebudayaan ini sangat luar biasa. Pak Prabowo di sini tadi menyebutkan ya guys, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penanganan melalui hilirisasi hingga penerimaan pajak yang baik. Saya kira yang disampaikan Pak Anies masuk akal walaupun memang itu bersifat normatif, kata Pak Prabowo. Kalau dikatakan negara yang berperan, kuncinya adalah kita harus punya dana yang cukup, tabungan yang cukup, kita harus punya neraca perdagangan yang positif, harus punya tabungan yang banyak. Untuk itu hanya bisa dilakukan oleh hilirisasi, oleh penghematan dengan efisiensi dan penerimaan pajak yang baik. Tutur Bapak
Prabowo Subianto. Gimana tanggapan kalian guys mengenai tanggapan ataupun komentar dari ketiga capres ini mengenai seni kebudayaan yang akan sampai ke tingkat internasional, agar seluruh dunia tahu tentang kebudayaan ataupun seni budaya yang ada di Indonesia. Ini kita dukung ya guys, kita berharap agar ini terjadi di tahun ini ataupun tahun yang akan datang mengenai seni kebudayaan Indonesia go internasional. Dengan go internasionalnya kebudayaan Indonesia, pasti negara lain tidak bisa mengklaim milik Indonesia karena dunia sudah tahu bahwasanya itu adalah milik Indonesia. Sangat luar biasa kan guys ketiga capres kita ini. Di sini teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, berikanlah pendapat Anda ataupun komentar Anda yang positif. Mohon maaf nih, mana tahu ada kataku yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan aku perbaiki. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.